pada saat ini izinkan saya menyampaikan paparan terhadap tujuan Dinas Pendidikan Riau, permasalahan dan isu strategis, perubahan strategi pada masa pandemi, kemudian adanya refocusing anggaran dan inovasi pada masa pandemi yang terakhir, progres implementasi dan proses birokrasi. Pertama, tujuan Dinas Pendidikan Riau adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan, yang mana ini adalah merupakan sasaran keempat dari misi ketiga kepala daerah Provinsi Riau, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Di mana sasaran dan tujuan tersebut adalah kami melakukan pertama meningkatkan produksi perikanan melalui program perikanan budidaya dan program perikanan tangkap. Dengan melakukan kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat, kemudian ikan, dan kemudian memberikan bantuan kapal perikanan dan alat tangkap perikanan kepada nelayan-nelayan di Provinsi Riau. Ini adalah merupakan kegiatan prioritas dari Dinas Pendidikan Riau. Yang kedua, sasarannya adalah meningkatkan sumber daya kelautan dan perikanan melalui program WP 3K, yaitu wilayah pesisir dan kelautan dan pengawasan. Program ini adalah pengawasan laut antara 0 sampai 12 mil sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 pemerintah daerah. Pengawasan darat, kemudian pengawasan sungai, yang sasarannya adalah meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan dengan cara bagaimana kita melakukan pembinaan kepada unit olahan ikan menengah ke atas adalah kewenangan dari provinsi. Bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap UPI tersebut, mengurus sertifikat, mengurus SIUP-nya, sehingga untuk menghasilkan produk olahan ini tidak memiliki kendala. Di sini kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan dapat diukur dari nilai tukar nelayan dan tukar perdagangan ikan. Nah, untuk itu kami memasuk pada penerja bahwa tujuan kepala daerah pada misi ketiga dan keempat adalah menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kemudian tujuan kepala UPD itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan, yaitu indikatornya adalah nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar perdagangan ikan atau NTPI. Juga sasaran kerja yaitu satu, meningkatkan produksi perikanan, yang dibagi kedua adalah perikanan tangkap dan budidaya. Yang kedua adalah meningkatnya nilai tambah produk perikanan, yaitu nilai tambah untuk pengolahan ikan. Dan ketiga adalah meningkatnya sumber daya kelautan perikanan, yaitu kawasan konservasi, dengan melakukan tata kelola di laut, kemudian dengan prevensi pengawasan di laut. Selanjutnya, tidak lanjut hasil laporan hasil evaluasi atau LAE Sakip 20 bahwa di Provinsi Riau memiliki nilai bobot 1 tenaga kerja adalah 30,00 dengan nilai 23,9, kemudian pengukuran kinerja bobot 25,00 dengan nilai 13,13, dan pelaporan kinerja bobot 15 dengan nilai 9,62. Kemudian keempat, evaluasi internal dengan bobot 10 dengan nilai 5,27. Dan kelima, capaian kinerja adalah 20,00 dengan nilai 9,9 dan dengan total nilai adalah 60,60 dan mendapat nilai B. Insya Allah kami dari KP akan terus meningkatkan kinerja supaya mungkin untuk mendapat lebih baik lagi ke depan. Terhadap isu perubahan strategi di masa pandemi, jika kita melihat pertumbuhan ekonomi di sisi perikanan mungkin tidak signifikan, karena para nelayan tetap menangkap ikan dan juga untuk kuda ikan tetap memelihara ikan di keramaian apung dan kolam. Perubahan mungkin dari segi kegiatan yang kita lakukan dinas-dinas tahun sebelum masa pandemi, kita melakukan pembinaan langsung terhadap nelayan dan kuda ikan atau beberapa UPI. Sedangkan pada masa pandemi kita melakukan dengan strategi yang lain, yaitu sosialisasi misalnya melalui mass media, Zoom, dan jika ada perubahan baru yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui kabupaten dan kota. Kemudian pada masa pandemi kita melakukan bisnis dana dari refocusing anggaran lebih kurang 1 miliar rupiah. Kita bukan mengurangi satu kegiatan dan mengurangi belanja pekerjaan dinas
yang tidak dapat diselesaikan masa pandemi ini. Permasalahan isu strategis yang kami hadapi pada tahun 2021 adalah 5 masalah. 1. Pemanfaatan potensi penangkapan belum optimal. Masalah di sini adalah adanya tingkat daya saing yang rendah. Akar permasalahan tersebut adalah penggunaan alat tangkap yang masih sederhana. Yang kedua, armada penangkap berskala kecil. Yang ketiga, sumber terbatas. Yang keempat, sumber daya manusia lain masih rendah. Yang kedua, masalah yang kedua adalah penurunan potensi sumber daya ikan. Masalahnya adalah terjadi krisis lingkungan disebabkan adanya pengaturan penangkapan dan wilayah tangkap yang optimal, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kemudian rusaknya ekosistem hutan mangrove dan limbah industri yang tidak terkendali. Yang ketiga adalah illegal fishing, yaitu jadinya illegal fishing yang masih kurangnya SDM untuk mengawasi industri tersebut. Kemudian terkait sarana-prasarana, lemahnya penegakan hukum. Sebenarnya kita ketahui sarana dan sarana-sarananya penting dalam hal ini, namun kita hanya memiliki 1 kapal untuk pengawasan itu di lembaga CPAP. Dan saat ini kita memiliki 3 UPT pengawasan. Pertama adalah bidang 1 di Tembilahan, yang kedua di Bengkalis, yang ketiga adalah di Rokan Hilir. Di daerah-daerah yang 2 ini adalah sangat-sangat berat geofisiknya, yaitu di daerah Rokan Hilir atau CPAP dan Tembilahan yang sampai saat ini para nelayan dari luar Provinsi Riau itu masih menggunakan buatan harimau, dan kemudian juga dari Malaysia juga masih menggunakan buatan harimau. Nah, kemudian kita juga sekarang kekurangan PPNS dan juga polisi khusus perikanan. Untuk itu kita dibantu sekarang oleh Pomas di kabupaten kota yang ada di Riau, yaitu sepertinya ada di Tembilahan, di Rokan Hilir, di Dumai, di Bengkalis dan Meranti. Masalah keempat adalah pemanfaatan potensi budidaya perikanan yang belum optimal. Masalah di sini adalah keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya pakan mandiri yang belum berkualitas, induk unggul dan benih bermutu masih terbatas. Harga pakan yang tinggi. Akar dari kawasan tersebut adalah irigasi, jalan produksi dan jaringan listrik masih terbatas. Kemudian keterbatasan calon induk unggul dan benih bermutu masih terbatas. Kemudian pemakaian bahan baku, bahan pakan lokal yang belum optimal dan kualitasnya masih rendah, dengan harga ikan yang tidak seimbang dengan kenaikan biaya produksi. Masalah kelima adalah nilai tambah produk perikanan, yaitu masalahnya pertama adalah diversifikasi olahan terbatas dan pengolahan umum belum sesuai standar teknologi yang digunakan rata-rata masih sederhana, serta kemampuan daya manusia masih terbatas. Selanjutnya adalah progres implementasi reformasi birokrasi pada perangkat daerah di Kabupaten Riau, yaitu ada beberapa area perubahan. 1 yaitu manajemen perubahan dengan progres implementasi perubahan, yaitu tim reformasi birokrasi telah dibentuk dengan SK Wanyas. Yang kedua, rencana kerja reformasi birokrasi telah disusun dan disosialisasikan. Tim reformasi birokrasi melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja. Kemudian pemantauan dan evaluasi birokrasi dilakukan secara berkala. Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan reformasi birokrasi. Ada perubahan kedua, yaitu penataan perundang-undangan. Progresnya adalah deregulasi, kebijakan telah dilakukan dengan evaluasi. Kemudian area perubahan ketiga, penataan dan penguatan organisasi, dengan implementasinya adalah evaluasi kelembagaan telah dilakukan, adanya laporan hasil evaluasi telah terkait kelembagaan. Area perubahan keempat adalah penataan tata laksana. Progresnya adalah peta proses bisnis hubungan kerja dalam mencapai tujuan organisasi telah disusun. Kemudian peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP. Kemudian penanganan keterbukaan informasi publik telah dikelola dengan membentuk PPID pembantu di Dinas Pendidikan Riau. Kemudian transformasi digital di UPD dalam menunjang kerja yang dilakukan.
Kemudian ada yang kelima, yaitu penataan manajemen sumber daya manusia. Progresnya adalah analisa jabatan dan analisa beban kerja ABK telah disusun. Kemudian identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan diklat. Kemudian penegakan disiplin pegawai, yaitu pemberian surat teguran kepada ASN THL yang melanggar aturan disiplin. Selanjutnya, penilaian kinerja individu SKP telah disusun dengan melakukan evaluasi secara berkala. Dan adanya promosi jabatan pengawas dari jabatan pelaksana yang dianggap cakap dan mampu. Area ke-6 adalah penguatan pengawasan. Dengan progresnya adalah presentasi penyampaian LHKPN 100% dan presentasi penyampaian LHKSN 90%, layanan pengaduan masyarakat dapat melalui website dinas dan kontak pengaduan, pengawasan gratifikasi dilakukan secara berkala, progres pembangunan SPIP Sistem Informasi Internasional Pemerintah, dan terakhir adalah ada yang ketujuh, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan progresnya adalah standar pelayanan publik telah disusun, budaya pelayanan prima telah dilaksanakan, kemudian pengelolaan pengaduan melalui kolom pengaduan melalui website DKP Riau, kemudian survei kepuasan terhadap pelayanan telah dilakukan. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dan informasi dan pelayanan seperti website, dinas, dan penggunaan aplikasi. Dan terakhir adalah inovasi yang telah ditunjukkan berupa layanan pelaporan e-phishing Sirincah, sistem inovasi layanan online cepat dan hemat. Ini yang dilaksanakan di UPT wilayah 1 di Pemilahan. Demikian yang kami sampaikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, tujuan dari DKP Riau. Sekian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.